Alunan Sudut Cerita, merajut kisah dalam harmoni. Chapter 1. Hai teman kala, selamat datang di Alunan Sudut Cerita, di mana sekarang kami akan menemani waktu luang kalian selama kurang dari 15 menit. Teman kala, apakah sebelumnya kamu pernah mendengar kalimat daun yang jatuh tak pernah membenci angin? Kalimat ini bukan hanya sekedar kata-kata mutiara, namun sebuah filosofi tentang penerimaan yang luar biasa dari novel karya terkenal, Terelie. Dengan alur yang menyentuh hati, novel ini akan membentuk perspektif baru mengenai bagaimana perjalanan sebuah keikhlasan dan pengorbanan seorang wanita dalam mencintai sosok yang mengubah dunianya. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu ikhlas saat cintanya tak berlabuh? Kalau begitu, langsung saja kita gali langsung makna tersirat dari novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin. Chapter 2, Malaikat dan Rumah Kardus. Teman kala, buku ini mengawali kisahnya dengan bagaimana realita hidup yang cukup perih. Kita diajak menelusuri kehidupan Tania dan adiknya, Dede, yang harus mengamen dengan kaki yang telanjang di atas bus dan kereta. Mereka tinggal di sebuah rumah kardus yang bocor saat hujan, bersama ibu mereka yang sakit-sakitan. Nah, di tengah kegelapan itu, muncullah sebuah cahaya. Tokoh utama kita, Tania, bertemu dengan sosok pria bernama Danar. Dia adalah seorang yang biasa Tania panggil dengan sebutan malaikat. Danar datang bukan hanya memberi uang, tetapi dia juga memberi harapan. Dia membawa Tania dan keluarganya keluar dari kemiskinan, menyekolahkan mereka dan memberi kehidupan yang layak untuk mereka. Di sini penulis mulai memberikan petunjuk bahwa tokoh Danar adalah poros dunia bagi Tania. Perasaan kagum seorang anak kecil perlahan berubah menjadi benih-benih cinta yang sangat dalam seiring Tania bertumbuh dewasa. Rasanya sama seperti seorang hamba yang begitu memuja penyelamatnya. Namun ada satu masalah besar, yaitu jarak usia dan posisi Danar yang sudah seperti seorang kakak atau bahkan ayah baginya. Rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, dan mungkin lebih menyakitkan. Tania mulai menyadari bahwa ia bukan lagi anak kecil yang hanya butuh perlindungan, tapi seorang wanita yang menginginkan tempat di hari sang malaikat. Rasa itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, dan mungkin lebih menyakitkan. Tania mulai menyadari bahwa ia bukan lagi anak kecil yang hanya butuh perlindungan, tapi seorang wanita yang menginginkan tempat di hati sang malaikat. Chapter 3, Mengenal Angin Lebih Dalam dan Jarak yang Membentang. Teman kala, kita pasti pernah berada di situasi di mana kita ingin memahami seseorang lebih dalam. Namun, semakin kita mendekat, semakin kita sadar bahwa dia tak bisa digapai. Tania tumbuh menjadi gadis yang sangat cerdas. Dia bahkan mendapat beasiswa ke Singapura. Semua itu dia lakukan hanya untuk satu tujuan klasik, agar dia pantas bersanding dan berdiri di samping Danar. Tania mulai memahami pola pikiran Danar, meskipun dia masih terjebak ragu pada perasaan Danar yang sebenarnya. Danar selalu ada untuknya, selalu memberikan keajaiban dan kehangatan. Namun, dia tidak pernah mengatakannya secara terang-terangan tentang perasaannya. Hingga akhirnya muncullah sosok Ratna, wanita dewasa yang cantik dan baik hati, yang secara tiba-tiba menjadi istri Danar. Di buku ini, kita akan melihat bagaimana Tania berada di titik terendahnya. Penulis ingin menunjukkan bagaimana cinta bisa menjadi beban sekaligus kekuatan. Tania harus melihat orang yang paling dia cintai menikah dengan orang yang belum pernah dia kenal. Dia mulai mempertanyakan apa esensi dari kehadiran Danar. Apakah Danar hanya penyelamat, atau dia adalah pematah hati terbesar? Dia merasakan perasaan takut dan khawatir akan ditinggalkan. Namun, di saat yang sama, dia harus menyerahkan segala harapannya demi kebahagiaan Danar. Dia belajar bahwa Danar adalah angin, dan dia adalah daun yang hanya bisa mengikuti kemana angin meniup. Dia harus menyerahkan segala harapannya demi kebahagiaan Danar. Dia belajar bahwa Danar adalah angin, dan dia adalah daun yang hanya bisa mengikuti kemana angin meniupnya.
Chapter 4. Filosofi daun yang jatuh dan keraguan. Rasa ragu akan sesuatu yang kita yakini bisa muncul tanpa kenal waktu. Pembuktian sehebat apapun, rasanya pasti tidak cukup untuk menghapus rasa sesak di dalam dada Tania saat melihat langsung Danar dan Ratna bersanding di pelaminan. Inilah momen di mana hati besi Tania tergores sangat dalam. Tania sempat merasa ingin meneriakkan kebenciannya pada dunia, namun dia kembali pada filosofi daun tersebut. Daun itu jatuh bukan karena angin membencinya, tapi karena memang sudah waktunya dia melepaskan diri dari tangkainya. Danar adalah angin yang telah membawanya terbang melintasi kemiskinan. Dan jika sekarang angin itu membawanya pada kepedihan, dia harus tetap menerimanya tanpa pamrih. Dari buku ini, kita akan bertemu dengan momen-momen haru saat Tania berusaha tegar. Dia tidak lagi meminta balasan. Dia hanya ingin menjadi daun yang baik. Dia menyadari bahwa Tuhan, atau dalam konteks ini, takdir memberikannya kemampuan untuk mencurahkan kesedihannya, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membersihkan jiwanya. Karena Tania tahu bahwa sebuah cinta sejati bukanlah tentang seberapa tulus kita bisa mencintai, namun mencintai itu bisa tanpa adanya syarat. Chapter 5. Arti dari mencintai dan dicintai dalam sebuah keyakinan. Teman kala, pernahkah kamu mempertanyakan apa makna dari sebuah cinta? Apa sih bedanya mencintai makhluk atau mencintai sebuah kenangan? Pertanyaan ini selalu saja muncul di benak kepala Tania mengenai cintanya kepada Danar. Apakah dia dicintai karena ketulusan atau hanya karena hutang budi di masa lalu yang sudah berjasa untuk Tania dan juga keluarganya? Penulis Taralie menggambarkan kepolosan Tania yang perlahan-lahan berubah menjadi kebijaksanaan. Tania diberikan konflik yang sangat amat berat. Dia bisa saja menjadi selingkuhan hubungan Danar dan Ratna. Namun itu tidak dia lakukan karena dia tahu Danar pun sebenarnya memiliki perasaan kepadanya. Makanya itu Tania memilih jalan yang berbeda dan mengalah. Dia menolak untuk merusak apa yang sudah dibangun oleh sang malaikat. Dia memilih untuk tetap menyayangi dan mencintai Danar dengan cara yang paling benar, yaitu dengan pergi jauh dan mulai menjalani hidupnya sendiri. Dia juga menyadari bahwa Danar sudah mencintainya jauh sebelum mereka sama-sama menyadarinya. Namun, dunia memiliki aturannya sendiri, yaitu dengan menjadi debu yang terbang sangat jauh. Tania justru merasa bahagia karena dia tetap mempertahankan cintanya sampai akhir hayatnya dalam diam. Mengenai takdir yang lebih dekat. Nah, sangat menarik bukan? Setiap kisah dalam buku ini, kita sebagai seseorang yang diciptakan oleh Sang Maha Kuasa seperti ini juga merasa relate dengan perjalanan Tania. Ada fase di mana kita merasa sangat dicintai dan sangat beruntung. Namun, ada juga fase di mana kita merasa dibuang oleh keadaan yang memaksa kita. Namun, bukan maksudnya takdir untuk menyakiti kita, tapi kita hanya perlu mengenai sang angin dengan lebih dekat, seperti yang tertulis dalam buku ini, bahwa hidup harus terus berlanjut seperti apapun perasaanmu. Dan pada akhirnya, Tania menunjukkan bahwa dia tidak kesepian. Dia merasakan bahwa dia dicintai dengan cara yang berbeda dari yang dia harapkan dan bayangkan. Tapi ternyata itu jauh-jauh lebih indah dan abadi untuk dikenang. Makasih ya teman-teman Kala yang sudah setia mendengarkan alunan sudut cerita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian harus ingat, jadilah daun yang tetap indah meskipun harus jatuh. Sampai jumpa!